Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat-Nya kepada kita, terkhusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas kegiatan kita sehari-hari, yakni belajar, menganalisa, mengambil intisari, ataupun mengkritisi, ataupun mengambil ihtibar dari pembelajaran yang kita temukan selama ini. Analisa dan pembelajaran yang senantiasa berkembang, pendidikan senantiasa berkembang. Pendidikan agama perlu kita analisa dalam hidup dan kepribadian kita sebagai tuntutan kerohanian kita untuk menuju kepada takwa yang sebenarnya. Di samping itu, sebagai bahan materi pembelajaran kita dalam tuntunan kurikulum di sekolah lanjutan atas. Dalam hal ini kita akan lanjutkan kembali materi pembelajaran kita, yakni ruang lingkup ihsan, yang pada minggu yang lalu telah kita mempelajari bagaimana ihsan. Ternyata ihsan itu memiliki makna adalah merupakan perbuatan baik. Kita berprasangka baik, kita beribadah, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kita berprasangka yang baik kepada Allah. Ketika kita ibadah, melakukan ibadah misalnya sholat, kita senantiasa mengingatkan diri kita, melihat Allah seolah-olah ada di hadapan kita. Tujuannya adalah untuk lebih menghusukkan kita melakukan ibadah sholat tersebut. Tapi bukan berarti Allah itu nampak. Kalau secara ilmu tauhid, kalau kita melihat Allah itu adalah baharu, itu artinya tidak benar. Karena Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Tetapi kita yakini, kita imani bahwa adanya Allah. Nah, dalam ihsan ini, ruang lingkup ihsan ini, pada hari yang berbahagia ini akan kita lihat bagaimana perbuatan baik yang kita lakukan terhadap agama kita. Makna ihsan itu. Jadi ruang lingkup ihsan itu banyak hal. Yang pertama akan kita lihat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud berbuat baik itu adalah kita melakukan ibadah sepenuhnya dengan ikhlas lillahi taala. Bukan karena sesuatu apapun, bukan mengharapkan pujian dari makhluknya, bukan mengharapkan sanjungan dari orang lain, tetapi yang kita lakukan adalah lillahi ta'ala. Jadi berbuat baik kita di sini adalah berbuat baik ibadah yang sebenarnya, sehingga kita melakukan ibadah yang sebenarnya tidak lari daripada hal-hal yang melanggar ajaran agama. Kita capek melakukan ibadah, tetapi hasilnya nihil. Hasilnya tidak akan kita peroleh, sehingga capek belaka saja. Tetapi dengan kita mempelajari ihsan kepada Allah, kita mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah dengan sebenarnya. Maka ibadah kepada Allah, melakukan ibadah misalnya sholat kita lakukan karena lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bukan karena mengharapkan pujian, bukan mengharapkan sanjungan, bukan mengharapkan penilaian dari orang lain, bukan mengharapkan kedudukan agar kita dibilang begini dan begitu dan sebagainya. Tetapi kita lakukan ibadah sholat itu adalah semata mengharap ridho daripada Allah. Yang kedua, ibadah kita melakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu beribadah dengan penuh keyakinan kepada Allah. Jadi kita yakin dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan senang maupun susah,
kaya atau miskin, kita harus meyakini sepenuhnya kepada Allah. Jangan ketika kita mendapatkan kesusahan, kita menuntut keadilan kepada Allah. Nanti dia mengatakan, ya Allah, engkau tidak adil, engkau memberikan ujian yang berat kepadaku, engkau memberikan kemiskinan kepadaku, engkau memberikan kemelaratan kepadaku, kesusahan kepadaku, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, dalam kondisi kemiskinan ini, beliau menuntut keadilan Allah. Tetapi dia tidak mengingat bagaimana untuk keyakinannya kepada Allah semata. Benarkah yakin dia bahwa Allah itu merupakan Tuhannya? Benarkah dia yakin bahwa Allah itu menguasai semua di alam raya ini? Yakinkah dia Allah itu mengatur semuanya? Nah, maka dalam hal ini perlu kita melihat bagaimana beribadah kita. Penuhkah keyakinan kita kepada Allah atau tidak? Jadi dikala suka maupun duka, dikala senang maupun susah, kita harus meyakini sepenuhnya, beribadah penuh dengan keikhlasan, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar melihat kita, benar memberikan sesuatu, baik dia kekayaan, kemiskinan, kepandaian, dan lain sebagainya. Semuanya itu atas izin dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Diyakini hal yang demikian. Nah, dalam hal ini tentunya kita harus berlaku ihsan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lihat ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Karena begitu banyaknya ciptaan Allah di muka bumi ini. Baik makhluk, mulai dari manusia, binatang, ataupun hewan, dan lain sebagainya, semua ciptaan Allah. Tidak ada yang berdiri sendiri. Semuanya itu atas izin ataupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang pertama, untuk makhluk ciptaan Allah kita kaji secara garis besarnya saja, ihsan kepada orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan ajaran dan tuntutan ajaran agama. Di dalam ayat Allah sampai dikatakan bahwa orang tua itu, bahwa ibu itu mengandung 2 tahun penuh, mengasuh 2 tahun penuh. Kita ulangi, mengasuh 2 tahun penuh. Di dalam ayat Allah disampaikan, dia mengandung 9 bulan dengan penuh kelelahan dan kesusahan. Pada saat seperti itu, kita harus berlaku ihsan kepadanya. Kalaulah kita lihat kajian ihsan, maka wajar kita berihsan kepada seorang ibu. Begitu juga seorang bapak. Karena bapak itu mencari kehidupan, mencari kebutuhan hidup, juga tak bisa ditinggalkan, tak bisa dipisahkan daripada keduanya. Karena itu, ihsan kepada kedua orang tua merupakan suatu kewajiban, keharusan kepada kita untuk melakukan ihsan, berbuat baik. Apabila kita melanggar hal yang demikian, tuntunan ajaran agama sangat banyak dalam hal yang demikian. Rasul mengatakan, membimbing, bersabda kepada kita bahwasanya ridho orang tua itu adalah ridhonya Allah. Murka orang tua adalah murkanya Allah. Ridhatullah fi ridhatul walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Nah, itu menandakan apa? Bahwasanya yang paling dihargai sebagai makhluk ciptaan Allah adalah orang tua. Kita lanjut kepada ihsan kepada kerabat. Kaum kerabat itu secara agama disampaikan bahwa itu adalah suatu teman kita, suatu sahabat yang bisa keluh kesah kita sampaikan ketika dalam kehidupan kita. Maka kerabat itu dalam Islam dianjurkan untuk saling menjaga, bersilaturahmi, jangan menyakiti antar sesama. Kemudian ihsan kepada anak yatim. Anak yatim itu merupakan suatu tanggung jawab kita dimanapun, bagaimanapun, karena sudah disampaikan Allah,
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kewajiban kita untuk menjaga anak yatim. Nah, jadi kita harus berlaku ihsan kepadanya. Bagaimanapun masalah yang harus kita peroleh, kita harus berlaku ihsan kepadanya. Itu perintah Allah kepada kita. Ihsan kepada fakir miskin. Makanya kalau kita lihat untuk berzakat, infak, sedekah, kita harus memberikan kepada fakir miskin. Jadi berlaku ihsan kita kepada fakir miskin, tidak boleh menghinanya, tidak boleh merendahkannya. Dia makhluk ciptaan Allah yang harus kita hargai, yang harus kita berlaku ihsan kepadanya. Jangan karena kita orang hebat, orang pandai, orang kaya, orang pintar dan lain sebagainya, kita meremehkan fakir miskin. Tetapi itu adalah perbuatan yang salah. Tetapi seharusnya kita harus mempergauli mereka. Berlaku ihsanlah kepada mereka. Berikut ihsan kepada tetangga. Tetangga itu merupakan suatu saudara kita. Apabila terjadi sesuatu hal, kesusahan maupun kegembiraan, yang terutama adalah tetangga kita. Tetangga kita itu merupakan saudara kita. Silaturahmi harus kita jaga, berlaku ihsan kepadanya. Jangan semena-mena. Zaman kita karena mentang-mentang hebat dan lain sebagainya, tidak menghindarkan bagaimana tetangga. Begitu juga ihsan kepada tamu. Tamu itu kalau kita lihat bagaimana tuntutan para guru kita, tamu itu merupakan rizki, tamu itu merupakan nikmat kesehatan, tamu itu membawa ridho kepada kita ketika kita menerima tamu, menjamunya dengan bagus di rumah kita, karena tamu itu merupakan tamu Allah. Tamu itu adalah tamu Allah. Tamu itu adalah membawa rizki, ridho kepada kita. Kalau kita ihsan kepada karyawan pekerja, begitu juga para pekerja harus kita berlaku ihsan. Kalaulah kita selaku pengusaha, kita berbuat baik kepada pekerja, kita harus hargai dia. Kalau sekalipun tukang sapu, kita harus menghargainya. Pekerja itu harus kita hargai, bagaimana perasaan, bagaimana keadaan, bagaimana ekonominya, bagaimana dan lain sebagainya. Kita harus berlaku ihsan kepada mereka. Ihsan kepada sesama manusia, baik dia kepada Islam maupun non-Islam, kita harus berlaku ihsan. Kenapa? Karena sudah disampaikan ajaran agama kita, tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Kalau misalnya kepada kita selaku yang beragama Islam, sudah sering kita lihat. Bagaimana yang bukan Islam? Kalau kita lihat kuliah al-kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'buduna ma a'budu, wala ana a'budu ma abattum, wala antum a'buduna ma a'budu, lakum dinukum waliyadin. Di sini boleh selaku silaturahmi, boleh kita berhubungan selaku kemanusiaan, tetapi jangan sangkutkan masalah agama. Jadi karena itu berlaku ihsan sebatas dia selaku manusia. Berikut juga kita lihat ihsan kepada binatang. Binatang itu merupakan ciptaan Allah, tidak boleh kita menyakiti dan menganiayanya. Maka sampai Rasul mengatakan, kalaulah kamu menyembelih binatang, maka asahlah pisaumu dengan tajam. Apa gunanya? Supaya si binatang tadi yang disembelih itu tidak merasa sesakit yang kalau pisaunya tumpul. Jadi untuk menghindari rasa sakit yang sangat, maka asalah pisau dengan tajam. Artinya apa? Disinilah kita berlaku ihsan seketika menyembelih binatang itu tadi. Ihsan kepada alam, berbuat baik kepada alam semesta. Kita tahu ajaran agama kita cukup komplit. Sampai alam semesta ini yang manusia itu merupakan khalifah, amanah Allah untuk menjaga alam dan isinya. Maka dikatakan Allah Joharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Setelah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Karena itu kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala sudah memfirmankan, kalau kita lihat dalam surah Al-Qasas ayat 77, di sana disampaikan bahwa
berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi alam ini harus kita jaga dengan baik. Berbuat baik kepada alam itu menjaga lingkungan sekitar kita. Karena kalaulah kita tidak menjaga alam lingkungan sekitar kita, akan kita mendapatkan balasan nantinya yang lainnya. Kita akan mendapatkan bencana alam. Sering terjadi, bisa kita lihat peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi akibat daripada misalnya penggundulan hutan, misalnya membuang sampah dengan sembarang. Akibatnya apa? Banjir. Kalau sudah terjadi banjir, ada yang korban dalam kebanjiran itu tadi. Maka itu siapa yang merugi? Manusia itu sendiri yang merugi. Karena itu Allah sudah tuntun kita dalam ihsan ini. Ternyata ruang lingkup ihsan itu cukup luas, meliput semuanya. Ini adalah gambaran ataupun garis besar yang kita sampaikan. Perlu analisa yang dalam satu persatu jika kita mempunyai waktu untuk berdiskusi bagaimana ruang lingkup ihsan itu, bagaimana ihsan itu begitu banyaknya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, beliau menyampaikan bahwa nikmat Allah itu cukup banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu melihat, membaca, menulis, mengetahui bagaimana nikmat Allah itu, la tahsuha. Begitu banyaknya, tidak bisa kamu tulis. Begitu banyaknya. Jadi amanah alam dan sekitar semuanya ini merupakan amanah yang diberikan Allah kepada kita untuk kita jaga, kita pelihara. Yang semuanya itu adalah untuk kita semua. Apabila kita bisa menjaganya dengan baik, maka manusia itu akan rukun damai. Apabila hubungan sesama manusianya, rukun kepada tetangga, keluarga dan sebagainya, akan rukun damai. Kalau sudah damai, apa akibatnya? Menimbulkan kedamaian, kenyamanan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Yang kita maksud misalnya ibadah sholat, akan kita lebih khusyuk, lebih indah sholat kita itu. Karena itu dalam kajian, dalam materi pembelajaran kita ini, hanya sesingkat ini yang bisa kita sampaikan. Mohon bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.